فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, teman-teman baik. Setelah dialog di antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Hafs dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dengar langsung daripada mulut gubernur tersebut. Setelah dia jelaskan bahwa dia sholat dengan mereka itu di rakaat pertama dan kedua itu agak dia panjangkan ruku dan sujudnya, dan kemudian juga bacaannya agak panjang, kedua enggak, keempat, ketiga enggak, ketiga keempat enggak, pendek. Ya tidak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Umar mengutus tim investigasinya bersama dengan Abu Ishaq sampai Abi Waqqas. Berangkat mereka ke Kufah. Maka Kufah, kemudian mereka meninjau dan masuk ke seluruh masjid yang ada di Kufah pada masa itu. Masuk dan bertanya kepada jemaah masjid. Dan seluruhnya itu memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada celaan sedikit pun. Kecuali satu masjid yang dipegang oleh Bani Abbas. Ya tadi ya, Bani Abbas ya. Ya, Bani Abbas. Ketika masuk ke masjid itu, berdirilah salah seorang laki namanya Usamah bin Qatadah. Dan kunyahnya adalah Abu Sa'dah. Dia berdiri, kata dia, amma ifnasattuna, ya, fa inna Sa'dan kana la yusayyiru bis-sariyati wa la yaqsimu bis-sawiyah wa la ya'dulu fil qadhiyah. 3 dia. Kata dia, kalau kamu menyuruh kami bersumpah, bersumpah. Itu adalah bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut dia la yusayyiru bis-sariyah. Ini kinayah daripada yatakhallaf anil jihad. Dianggap oleh dia Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berangkat jihad. Tidak terjun ke jihad. Dan ngutus orang aja, yang ngutus pasukan syariah yang lebih kurang jumlahnya di bawah 400 orang, dia enggak pergi dia. Yatakhallaf anil ghazawat. Itu pertama. Yang kedua, la yaqsimu bis-sawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kata mereka, kata dia nih, Usamah bin Qatadah ini mengatakan, dia tidak membagi rampasan perang secara adil. Ini kedua tuduhan. Tuduhan kedua itu. Yang ketiga tuduhannya adalah wala ya'dilu fil qadhiyah. Tidak adil di dalam memutuskan hukum. 3 kan? Itu tuduhan dia. Lalu Kufah itu. Di depan tim investigasi tadi. Di depan Abu Ishaq sama Abu Waqqas. Tapi lihat beraninya mereka itu. Mencela para sahabat di hadapan ya utusan Umar bin Khattab tadi. Lalu ya qala Sa'ad, amma wallahi la ad'uwanna bi 3. Kata beliau, demi Allah saya akan mendoakan ketiga-tiganya itu. Kata beliau pada kita, ya, Allahumma in kana abduka hadza kadziban. Ya. Qamariyaan wa sum'atan fa'atil umrahu. Ya Allah, kalau seandainya hamba kamu ini, itu si Usamah bin Qatadah tadi, Abu Sa'dah tadi, kalau seandainya dia ini adalah dusta di dalam perkataannya terutama, dan dia berdiri di hadapan kami dalam keadaan riaan, ria, wa sum'ah, pengen dipuji, pengen disanjung dan sebagainya.
Kata beliau kepada Allah Azza wa Jalla, fa'atil umrahu. Panjangkan umurnya. Wa'atil faqrahu. Dan langgengkan kefakirannya. Wa'arrituhu lil fitan. Dan kemudian sodorkan dia dan masukkan dia dan jurumuskan dia ke dalam fitnah. Tiga-tiganya makbul. Itu. Dan menurut keterangan daripada Syekhuna Ruzaik, Bani Waqqas Quraisy itu. Sama Bani Waqqas itu. Orang-orangnya itu, Bani itu terkenal dengan firasat dan kemudian doa yang makbul. Terus, ya, wa kana ba'da dzalik idza su'ila yaqul. Dan setelah itu, apabila ditanyakan dan dia menjawab, ditanya nih siapa tadi? Abu Qatadah tadi. Abu Sa'dah tadi tanya, dia mengatakan, Syekhun kabirun maftunun. Dia syekh yang tua, panjang umurnya, maftunun, terfitnah. Nah, kata dia, asobatni da'watu Sa'ad. Telah ditimpakan kepada saya dan mencocoki dan dikabulkan terhadap saya itu. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla doa Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Dikabulkan oleh Allah 3 tadi itu. Qala Abdul Malik bin Umair Ar-Rawi, berkata Abdul Malik bin Umair yang meriwayatkan riwayat ini an Jabir bin Samurah, daripada Jabir bin Samurah mengatakan, fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar. Kata perawi, ya, saya melihatnya setelah doa daripada Sa'ad Ibnu Abi Waqqas tadi kepada atas dia, dan saya lihat itu Abu Sa'dah tadi, ini hajibah nih. Hajibah kan? Ini sampai jatuh ke bawah, saking panjang. Alis mata jatuh ke bawah. Tutup mata dulu. Dikatakan 2 tadi. Wa innahu la ta'ridanna lil jawari. Kemudian dia itu terfitnah. Doa yang terakhir tadi, aritu lil fitan. Terfitnah dengan apa? Dengan gadis-gadis muda belia fituruk di jalanan, ya, fayagmizuhunna. Jadi kalau ada nampak anak-anak muda, anak gadis-gadis jalan itu, nampak oleh dia gini-gini matanya. Iya, dikit banyak betul. Kalau istilahnya ada gitu kan? Banyak pemuda sekarang. Nampak anak gadisnya, mata pijamannya. Ada ke kodenya, Pak. Doa sang dikabulkan oleh Allah, 3 kali kabulkan. Tua, bagaimana? Ya, kemudian kena fitnah. Allah musta'an. Itu doa orang mazlum. Mazlum sebab sahabat itu dizalimi. Mustahil dia artinya melakukan sholat tidak seperti sholat Nabi SAW. Seluruh masjid memuji dia kecuali satu masjid tadi itu. Yang memang di situ alul fitan rata-rata itu. Masjid Abbas. Kofah. Bagaimana? Lanjutkan daripada pembahasan. Lihat kembali. Ya. Jadi kata beliau kepada kita, ya, innaka taf'alu bi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaita wa kaita faqala ajal. Udah tuh ya. Ya terus, inna ma'ana nikmatun ala ahli al-Iraq lama ahdathu fi dini ma ahdathu wa taraku fi syara' min syara'i nabiyihim alaihi salam mataraku. Dikarenakan mereka meninggalkan syariat Nabi mereka, Muhammad SAW mereka tinggalkan. Waqila sami'al Hasan rajulan yad'u alal Hajjaj. Dan dikatakan, Imam Hasan al-Basri mendengar salah seorang lelaki
mendoakan kecelakaan kepada Hajjaj. Ya doa lah, itu artinya doa kecelakaan. Kalau ya doa lahu itu doa kebajikan. Faqala, kata Imam Hasan Basri kepada dia, la taf'al. Jangan kamu doakan seperti itu, rahimakallah. Innakum min anfusikum utitum. Innama nakhafu in uzilal hajjat au mata antaliyakumul qiradatu wal khanazir. Imam Hasan Basri kata tadi. Ya. Jadi ketika orang itu mendoakan Hajjaj bin Yusuf kecelakaan, keburukan, pokoknya doanya jelek lah. Imam Hasan Basri mengatakan jangan kamu lakukan itu. Tidak boleh. Kenapa? Sesungguhnya kejadian ini datang daripada jiwa-jiwa kalian. Hanya saja saya khawatir kalau seandainya Hajjaj bin Yusuf uzila, ditanggalkan, dicabut, diberhentikan, dibuang, dijauhkan daripada, pokoknya tidak mimpin lagi dia, diganti sudah, dicabut, dipanggil. Paham itu? Kayak Sam misalnya. Kalau seandainya demikian, atau mati dia, atau meninggal dia. Khawatir saya nanti, kata beliau, yang memimpin kalian itu adalah monyet-monyet dan babi. Itu dia kata Imam Hasan Basri. Sekarang Hajjaj bin Yusuf demikian kezalimannya, demikian perbuatannya, demikian pokoknya dikatakanlah seperti jadi membunuh kaum muslimin 120 ribu orang. Darah apa tidak tumpahkan oleh dia? Datang orang mendoakan kecelakaan atas dirinya sebagainya, kata beliau jangan. Sebab apa? Itu terjadi pada diri kalian dan jiwa kalian, akibat kalian. Itu nikmatun min kamillah. Itu merupakan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala atas kalian, diakibatkan perbuatan-perbuatan kalian. Nah, kalau kalian lakukan demikian, khawatir saya, kata Imam Hasan Basri, dicabut dia, ditanggalkan atau ditarik dia kepada ke Syam misalnya, memimpin lagi dia, atau meninggal dia. Meninggal dia misalnya, khawatir saya nanti yang memimpin kalian itu bukan manusia lagi, tapi monyet-monyet dan babi-babi. Bagaimana? Allah musta'an. Walaqad balagani anna rajulan kataba ila ba'dis salihin yashku ilaihi jawral ummal fakataba ilaihi. Dan telah sampai riwayat kepada saya, ya, bahwa seorang lelaki atau seorang menulis kepada sebagian orang-orang yang soleh, para ulama, yashku ilaihi jawral ummal, dia mengadukan kepada ulama-ulama tersebut, orang soleh itu, tentang kezaliman dilakukan oleh para pekerja. Fakataba ilaihi, dia tulis kepadanya, ya akhi, wahai saudara saya, wasalani kitabuka tadhkuru ma antum fihi min jawril ummal. Telah sampai kepada saya surat kamu yang kamu sebutkan di dalamnya tentang apa-apa yang terjadi daripada kezaliman para pekerja. Wa innahu laisa yambaghi liman amila bil ma'siyati ayyunkiral uquba. Wa ma adunnu alladhi antum fi illa min syu'midz dzunub wassalam. Ini dalam kitab Adabul Hasan Al-Basri Al-Jauzi. Kata beliau, telah sampai kepada saya tulisan atau surat kamu di mana dalamnya kamu sebutkan, yaitu kezaliman terjadi daripada para pekerja. Kata orang soleh tadi menjawab, ya, wa inna laisa biyambagi, bahwasanya tidak pantas, ya, bagi amila bil maksiyah, bagi orang-orang yang melakukan maksiat, ya, ayungkiral uqubah, enggak pantas bagi dia untuk mengingkari uqubah. Uqubah dia sanksi, hukuman. Wa ma'adhunnu alladhi, dan saya tidak mengira yang kamu berada di dalamnya atau di padanya, dan kecuali itu adalah merupakan min syu'midz dzunub, merupakan hasil dan akibat daripada kerusakan dan kejelekan dosa. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahadha mauqifu ahli sunnah wal jamaah min jawri sultan. Inilah sikap sikap daripada orang-orang ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun
menghadapi daripada kezaliman para pemimpin, yuqabilunahu bis sabar. Lihat. Paham itu? Jadi sikapnya bagaimana? Yuqabilunahu bis sabar wal ihtisab. Melawan kezaliman para pemimpin itu dengan sabar dan mengharapkan ganjaran daripada Allah. Wa ya'zuna hulula dzalika al-jawri bihim ila maqtarafathu aydihim min khataya wa sayyi'atin. Kama qala Allah tabaraka azza wa jalla. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaghfirullah wa yaghfiru an katsir. Wa ya'fu an katsir. Zalaka. Fayahra'una ila taubati wal istighfar wa yas'aluna Allah jalla wa ala ay yakshifa ma bihim min durrin wala yuqdimuna ala shay'in mimma naha anhu syar'u al-mutahharu fi hadhil hal min hamli silah aw itharati fitnatin aw naz'i yadin min ta'atin li'ilmihim anna hadhihi al-umur innama yafza'u ilayha man la qadra li nususi syara' fi qalbihi min ahli al-ahwa alladhina tusayyiruhum al-ara'u lal athar wa tatakhattafuhum as-subahu wa yastazilluhum asy-syaitanu. Lihat kata beliau. Ya, jadi sikap daripada Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun terhadap pemimpin yang zalim dihadapi dengan kesabaran dan dihadapi dengan cara kesabaran dan mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan kesabaran tersebut. Wa ya'zuna hulula dzalika al-jawr bihim ila maqtarafathu aydihim. Dan mereka kembalikan solusi daripada kezaliman itu adalah akibat apa-apa yang telah dilakukan, diperbuat oleh tangan-tangan mereka daripada bentuk kesalahan-kesalahan dan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla wa ala mengatakan, wa ma asabakum min musibah. Tidak ada satu musibah pun menimpa kaum muslimin dan kita ini. Itu tidak lain, tidak bukan adalah fabima kasabat aydikum. Itu akibat daripada hasil buah tangan dari tangan-tangan kalian. Hasil perbuatan-perbuatan kita. Musibah apapun. Ini musibah yang berlalu kemarin. Banjir di 3 provinsi surahmatullah. Semoga Allah melindungi kita seluruhnya. Dari bala-bala demikian sebab perbanyak doa. Ya kita nggak tahu. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Tidak ada yang sulit bagi dia. Hancur seketika itu. Tidak menunggu waktu. Tidak menunggu hari dan zaman. Allah kapan pun sanggup. Itu akibat apa? Akibat dosa. Dosa-dosa kaum muslimin. Dosa-dosa umat Islam. Ya. Yang tidak berdosa kena sasaran juga. Dari situ kena seluruhnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tuh. Ya, wattaqu fitnatan. Hindari dan jagalah diri kalian daripada fitnah tersebut. Lindungi daripada fitnah. Menjauh daripada fitnah. Jangan masuk ke dalam dunia fitnah. Jangan ikut fitnah. Jangan menyerempet-nyerempetkan diri kepada fitnah. Kalau istilah kita orang Minang, jangan diciguk fitnah itu istilahnya. Benar ciguk kan. Nah, jadi inti fitnah nak mual. Fitnah harus tinggalkan. Apapun bentuknya. Fitnah syubhat. Fitnah berbentuk syubhat dari kata Al-Imam Qayyim dalam kitab. Ya. Astagfirullah. Ighathatul Lahfan min masyayidi syaitan. Ya, di kitab Imam Qayyim mengatakan fitnatan, fitnatus syubhat, fitnatus syahwat. Ya, fitnah itu 2 bentuk.
Ima fitnah itu berbentuk daripada syubhat. Fitnah syubhat. Fitnah yang sama-sama itu daripada bentuk din. Agama, manhaj kadang-kadang samar. Akidah samar. Pemikiran samar. Fitnah itu syahwat. Fitnah syubhat dan syahwat. Syubhat itu dia. Dilihat bentuknya sunnah. Rupanya bukan sunnah. Dia bentuknya salaf. Rupanya bukan salaf. Dia dakwan salaf juga. Bilang salafi juga. Tapi Masya Allah dengan lu bidah, Masya Allah, senyum-senyum dia. Rangkul-rangkulan dia. Dengan salafiyin. Ada aja celaannya. Yang celaan kasar lah. Yang celaan keras lah. Yang celaan mengeritik orang saja kerjanya. Ya. Kita harus rahim. Kita harus begini. Kita harus begini. Kita harus banyak merangkul orang. Kita harus banyak begini. Nah, itu subhat sunyi itu. Dan itu tidak datang kecuali daripada mumayyi'in. Dari orang memiliki manhaj ondel-ondel dan ongol-ongol. Bagaimana? Itu ongol-ongol kan? Itu ongol. Ongol-ongol itu lebih lembek daripada ondel-ondel. Ondel-ondel masih keluar, tekan dia keluar. Keluar apanya? Bagaimana? Saka. Itu saka kan? Itu saka kalian? Haji tahu saka apa Haji? Tekan dia keluar, boncak muka dia. Ongol-ongol enggak, tekan lembek kali dia. Amanah itu dimiliki oleh orang sekarang. Orang Sulu itu mana yang ondel itu. Ongol-ongol itu mana subhanallah, kemana bisa masuk. Goyang dia. Abal-abal, kaleng-kaleng. Pokoknya kemanapun bisa masuk. Lebih senang dan cinta dia kepada hizbin daripada salafiyin. Itu sifatnya itu. Ingat aja itu. Lebih cinta dan lebih senang dia bergaul dengan orang-orang hizbiyin, ikhwaniyin, tabligiyin, halabiyin. Sedang dia bergaul. Masya Allah ketawa. Ketawa ke TV dia. Cuma-cumiki dia. Tapi dengan salafiyin, abus dia. Masam mukanya. Itu dimiliki oleh masa-masa Sulu. Illa marhamallah. Bagaimana? Pergi Malaysia turun dapat halabiyin dia. Salafiyin nggak dipandang oleh dia. Siapa? Halabiyin banyak. Ramai dia. Salafiyin berapa orang? Hitung jari. Coba. Dari dulu sebab. Dan Syekh Muhammad ada berapa kali kalian dengar tuh audio yang kita kan di kurup itu. Itu aja isi Syekh Muhammad mengingatkan itu. Ya, itu bukan sekarang beliau apa tuh. Dari dulu dari zaman kita di situ. Itu diingatkan terus tuh. Hati-hati orang seperti itu. Sebab itu dengan salafiyin dia abus, kaku dan kasar dia, ada aja celaannya. Tapi dengan hizbin, Masya Allah. Ini teman kita, Masya Allah. Masya Allah, ada kayak tablik. Oleh sebab, kalian kalau lihat itu, dunia dakwah kadang ketawa gitu, orang seperti itu. Berapa banyak di Kang Sorobi karyanya dengan itu aja rata-rata. Hati-hati daripada demikian. Dan itu yang menyebar di hari ini kita lihat dan disebarkan. Dan digadang-gadangkan. Dan ingin bagaimana. Tidak ada lagi cerita nih hizbiyin. Ini ikhwaniyin. Ini tabligiyin. Ini takfirin. Tidak ada lagi cerita. Ini apa dia? Muslimin. Kawan kita seluruhnya. Sama-sama Masya Allah sunnah. Datang orang ikhwan muslimin. Ya sebab kitab kita satu. Quran satu. Kiblat kita sama. Allah kita satu. Sama semuanya itu. Beda-beda nama aja. Tapi hakikat. Itu juga ada targetnya. Itu yang parah sekarang tuh. Menghadap orang susah seperti itu susah kita. Menghadap orang seperti itu sulit kita. Dia sisi apa? Berada di barisan kita. Salafin. Tapi kehizbin dia. Tenang. Adem. Senang. Bergaul. Sama-sama. Kepada salafin enggak. Celah nanti celah macam-macam. Baca rahmatullah. Itu kata Allah Azza wa Jalla, hati-hati dengan fitnah. Dan fitnah tersebut tidaklah menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Secara khusus enggak. Tapi menimpa seluruhnya. Bagaimana? Fitnah syubhat demikian. Ima dia kena fitnah syubhat, ima fitnah syahwat.
jadi budak syahwat dia. Atau kedua-duanya dalam hidupnya ditimpa kedua fitnah tersebut. Hati-hati rahmatullah. Oleh karena itu, ya, tidak ada solusi yang lain kecuali kembali kepada Alkitab dan Sunnah al-Fahmi Salaf dan kembali kepada bimbingan-bimbingan para ulama di dalam perkara ini. Baca kitab-kitab para masyayikh salafiyin. Ya, baca kitab-kitab yang dikarang oleh para masyayikh kita. Nampak itu jelas rahmatullah. Syekhul Islam. Itu kitab Syekhul Islam rahmatullah, orang kalau baca kitab Syekhul Islam Taimiyah itu akan cerdas otaknya, akalnya cerdas. Cerdas akalnya. Jeli dia. Tapi kalau sudah fobi dan benci, tertutup hati nurani kepada kebenaran itu. Lagi bawa fitnah anda jadi. Baca Pak. Sok kita minta mulai. Paham itu? Ya. Dengan apa dilawan? Ya. Kemudian kata Allah, "Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memaafkan dan sangat mengampunkan dan banyak yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa ila taubati wal istighfar, hendaklah mereka kembali tunduk kepada taubat dan istighfar kepada Allah, dan mereka meminta kepada Allah Jalla wa ala ayyakshifa bihim ma bihim min durrin. Dia minta dan mereka minta kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyingkapkan dan mencabut ya, apa-apa yang jelek terjadi pada diri mereka tersebut. Wala yuqdimuna ala syai'in mimma nahallahu syara' mutahhara ya mutahharu fi hadhil hal min hablis silah. Jangan sekali-kali dilawan hukuman Allah tadi, ya, apa-apa yang telah dilarang oleh syariat tadi dilawan dengan apa dia? Dengan pedang, dengan membawa senjata, atau itharatil fitnah, atau dengan cara mengobarkan fitnah, mengadu domba, mengompori fitnah, atau menanggalkan atau menarik tangan daripada ketaatan dan baiat kepada pemimpin tadi, li ilmihim, ya, dengan berdasarkan keilmuan mereka, an hadhil umur, bahwasanya perkara-perkara seperti ini innama yafza'u ilaiha man la qadra linususis syara' fi qalbihi min ahli lawa. Ya, bahwasanya perkara-perkara tersebut hanya saja yafza'u ilaiha, masuk ke dalamnya, terjerumus ke dalamnya, ya, itu orang-orang yang tidak memahami dan tidak mengerti, ya, dalil-dalil syar'i, yang tidak memposisikan dalil syar'i tersebut dan meletakkannya di dalam hati dia, dari kalangan orang ahli hawa, orang-orang ahli bid'ah, hawa dan sebagainya, alladzina tusayyiruhum al-ara' lal athar, yang dimana mereka tersebut dituntun, dibimbing, diarahkan oleh pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat dan pandangan, bukan asar. Itu bukan asar, bukan dalil, bukan ayat, bukan hadis-hadis Nabi SAW, bukan perkataan ulama, tapi pendapat-pendapat dan pandangan mereka yang menuntun mereka kepada demikian. Wa tatakhattafuhum, ya, syubhat. Diakibatkan apa? Karena mereka ditarik, dicokoki, diuntel miring kalau istilah orang Malang. Itu perkataan Ja'far Mathalib itu. Tomal diuntel miring, dipraktekin oleh dia. Dicokoki oleh, dicekik oleh, ya, subhat-subhat, wastazillu musyaitan, dan syaitan yang menggelincirkan mereka, menyesatkan mereka tersebut. Nah, walaqad jaa'a fin nusus min at-tahdhir an madhahibil khawarij ma fihi balagun liman asama Allah azza wa jalla al-karim an madhabil khawarij wa lam yara ra'yahum wa sabara ala jawril a'immati wa hayfil umara. Kemudian walam yakhruj alaihim bisayfihi wa sa'ala Allah al-'azima kashfa dhulmi anhu an jami'il muslimin wa da'a lil-wulati bis-salah wa hajja ma'ahum wa jahada ma'ahum kull 'aduwwin lil muslimin wa shalla khalfahum al-jum'ah wal 'idain wa in amaruhu bi ta'atihim fa amkanathu ta'atuhum ata'ahum wa in lam yumkinhu i'tidara ilaihim
Wa in amaruhu bima'siyatin lam yuti'hum. Wa idza darat bainahumul fitan lazima baitahu. Lihat. Lazima baitahu wa kaffa lisanahu ya wa yadahu walam yahwa ma'hum fi walam yu'in ala fitnatin faman kana hadha wasfuhu kana ala tariqatil mustaqim insyaallah taala dalam kitab ya Al-Ajuri kitab syariah. Kata beliau bertembe. Ya. Sungguh telah datang dalil-dalil yang sangat banyak. Nusus, nas. Di dalam mengingatkan dan mewanti-wanti menjauhkan kita daripada mazhab khawarij. Baik dari zaman dulu sampai hari ini dan zaman sekarang sangat banyak. Dan bermacam-macam namanya. Ikhwan muslimin merupakan induk angkangnya. Paham itu? Ikhwan muslimin itu merupakan bapak kandungnya itu. Anak-anaknya lahirlah Al-Qaeda, lahirlah ISIS, lahir Jabhatun Nusrah. Bagaimana? Lahirlah Hizbut Tahrir, lahirlah kelompok Al-Ghazali dengan adiknya Zainab Al-Ghazali. Zainab Al-Ghazali adalah merupakan murabbiyah. Ya, murabbiyah ikhwan muslimin bagian akhwatnya di Mesir. Ini dijelaskan untuk di kitab At-Tariq ila Jamaatil Kalau ngetik di Google di PDF dapat tuh. Dia punya asli rumah. Ya. Muhammad Ghazali merupakan adik kandung daripada Muhammad Ghazali, bukan Imam Ghazali dulu ya, bukan maksudnya yang sufi, enggak. Muhammad Ghazali tokoh ikhwan muslimin yang memisahkan diri juga daripada Hasan al-Banna. Ada urusan ingat, ahlul hawa, ahlul bidah, mereka tidak akan pecah kecuali karena ini. Tidak akan terjadi perselisihan kecuali karena dinarat, darahim, dolarat, rialat. Itu mereka terjadi perselisihan, perpecahan, berpisah, timbul ini buat ini sebagai ini dasarnya. Salafin dengan mereka bukan masalah uang, masalah manhajiyah. Perlu kalian tahu itu. Bukan masalah uang, kita nggak butuh uang. Kita butuh manhaj yang sama, yang benar dan kokoh dan jalan bersama dengan manhaj yang benar. Kita nggak butuh uang. Bagaimana? Tapi mereka sama mereka terjadi perpisahan, dari ini sebagainya, uang. Bagaimana? Ya. Ini kita nih. Buya misalnya sama Bokit, sama anak kita Rizki. Sama-sama buat pondok. Datang Turof. Ditinjau oleh dia dua pondok nih, tinjau datang oleh dia. Pondok Buya didatangi, pondok kalian sini datangi oleh dia. Sama-sama kita. Tiba-tiba pondok kalian dibantunya. Buya enggak? Apa perasaannya? Jawab. Cemburu itu cemburu? Cemburulah. Itu yang terjadi, yang terjadinya pecah dakwah salafiyah di Indonesia nih. Nah itu target mereka. Itu diucapkan oleh Abdul Asad, kaki tangan Abdurrahman Dokhali. Ya, diucapkan langsung oleh dia bahwa kita, Turos ini ingin memporak-porandakan dan menghancurkan dakwah salafiyah minad dakhil, kata dia. Dari dalam. Ngejar apa? Nih. Dinar ya, akhi. Kalian lihat dinar itu sama dengan rupiah. Ya. 1 dinar itu hampir 50.000 negaranya. Hampir 50.000 1 dinar. Ya, lihatlah dia dinar kemudian rupiah. Pak. Ya. $100 itu 20 dinar. $100 itu 20 dinar. $100 ke Indonesia berapa? 18.000 ini kan, atau 18.000 17.000 sekian. Kalau dinar Kuwait diketua dolar tukar dinar Kuwait $100 20 dinar. Makan antum di maksop atau makan di rumah makan, Fajar Rahmatullah masuk sarapan pagi, itu sekali duduk 10 dinar. Berapa dolar itu? $50 sekali duduk makan tuh. Berapa ratusan ribu untuk lihat. Dinar.
Ya pondoknya dibantu tentu cemburu dia. Kenapa dibedakan? Itu targetnya apa? Supaya ini berbenturan. Itu sudah target mereka itu. Dan diucapkan oleh Abdullah Sabt. Dan dilakukan oleh mereka di dunia. Hah? Pak Jemaah? Itu target mereka. Rahmatullah. Sehingga pecah. Karena apa tadi? Karena dinar. Karena uang. Kita dengan mereka enggak. Kita mereka dengan mereka. Pisah kita mereka karena din. Karena manhaj yang salah. Berbeda. Pada sebenarnya kita bisa. Nah mungkin kita sama. Mustahil. Dengan soal fiqh kita berpisah dan berbeda. Berbeda kita. Mereka ada din. Khawarij dan sebagainya. Kita tinggalkan. Hah? Dengan suluh kita tidak ikut. Kenapa? Karena manhaj beda. Suluh manhajnya nanti akan menyatukan seluruhnya. Tidak ada lagi hizbi. Tidak ada pokok sama. Ya kita nggak bisa demikian. Masa kita mendaludah kembali? Hah? Pak Jemaah, dulu kita katakan tablik adalah sesat menyesatkan. Sekarang kita kata, Masya Allah tablik benar. Gitu. Yang benar ya sahabat. Sinting kenapa? Suruhin salah. Turutin salah, lebih salah. Sekarang kita katakan, no. Terusin Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Itulah fitnah dari ini sebab. Jangan tuh anggap enteng itu. Ya. Suluh ini fitnah ngeri sekarang tuh. Banyak tertipu. Banyak tertipu. Si Adil berapa kali ingat kita. Nah kita juga selalu bilang pada beliau. Ada solusinya dan sabar. Sabar kalian. Didik satu-satu kalian sudah. Biarnya mereka bergerak. Cuma, paham itu? Lanjut sedikit. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, ya, datang dari dalil tentang mengantisipasi dan menjauhkan kita daripada mazhab-mazhab khawarij yang ada beberapa macam namanya di hari ini, pecah rahmatullah dan induk yang terbesar. Kemudian kita cerita tadi Zainab Ghazali. Zainab Ghazali rahmatullah dalam kitab sebutkan tentunya dia murabbiyah ikhwan muslimin bagian fatayat, bagian akhwat. Liqo dengan mereka habis sholat isya sampai subuh. Liqo. Dulu liqo namanya. Sekarang liqo namanya. Kalau dulu usrah-usrah namanya kan. Sekarang liqo namanya. Liqo-liqo, sekolah liqo. Kalau dulu usrah-usrah. Itu mendidik akhwat-akhwat Mesir itu di rumahnya. Di ruang tengah itu. Dari habis isya sampai subuh. Suaminya tidur sendiri di kamar. Itu kaum muslimin itu. Oleh karena itu, rahmatullah, ikhwan muslimin itu merupakan induk angkang itu. Bapak kandungan terbesar. Dan melahirkan anak-anaknya setelah itu apakah Al-Qaeda, ISIS. Dengan berbagai nama, macam-macam nama setelah itu. Nah itu, takfiriyin. Nah, kemudian. Ya. Mafihi balagun liman asamahullah. Azza wa Jalla al-Kirim. Ya. Apa-apa yang terdapat padanya balag. Ya. Pelajaran bagi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla an mazhabil khawarij, daripada mazhab khawarij, walam yara ra'yahum, dan tidak berpandangan-pandangan mereka, wasabara ala jauril a'immah, dan sabar mereka terhadap atas kezaliman para pemimpin, wahaifil umara. Apa haifil bahasa artinya? Rizki, itu haifil. Hampir sama kezaliman, hampir sama dengan makna kesenjangan, kesewenang-wenangan daripada para pemimpin tersebut. Walam yakhruj alaihi bisayf, dan mereka tidak memberontak kepada pemimpin itu dengan senjata mereka. Wasa'alallahu al-azim kasfadzulm, dan mereka minta kepada Allah yang Maha Agung untuk dibongkarkan atau disingkapkan atau dihindarkan atau dikeluarkan daripada kezaliman dari pemimpin tersebut, wa an jami'il muslimin, dan kepada untuk kaum muslimin seluruhnya, dan bahkan mereka mendoakan kebajikan dan kesolehan terhadap para pemimpin tersebut. Wa hajja ma'hum, dan haji bersama mereka dan berjihad bersama mereka untuk memerangi seluruh musuh-musuh kaum muslimin, dan sholat di belakang mereka baik itu Jumat atau Idain. Kalau Khawarij mah sholat belakang pimpinan dulu.
Khawarij jangan dipegang pemimpin. Di masjid-masjid kita ya Khawarij itu sholat sebagai takiyah. Di Malaysia dulu. Bisa Rasul Dahri. Karena dia ada di YouTube. Rasul Dahri. Allah rahmat meninggal dia. Ya, dia orang Singapura. Nikah dengan perempuan Malaysia. Bisa tinggal di Malaysia dia. Di Johor Bahru. Awal pertemuan Ustadz dengan dia di tahun 96. 96 Oktober tuh. Selesai Doro Haliasan di Jogja. Datang ke kampung dia ya di Johor Bahru, kampung Majidi. Majidi itu kota kaum muslimin, seluruh rata-rata kampung Majidi itu muslim. Tapi itu dia datang atau Jumat pagi. Jam 10, jam 11-an lah. Dari Singapura. Bersama Ahmad Mutahari. Yang menjemput kita di bandara. Karena mendengar nama dia adalah Suldahri, alumni Ummul Qura, kata dia itu. Sampai magister. Tapi ketika ditanya, ijazah magister nggak ada. Nggak ada yang ditunjukkan. Nggak tahu kita tamat atau enggak. Tapi yang jelas, dia bicara demikian. Paham itu? Dia sezaman dengan abangnya si Abu Mas'ud yang ada di Lamongan. Yang tinggal di situ tuh Imam Atlantik yang sudah mati itu. Itu Imam Atlantik kan. Imam Samudra. Abu Mas'ud tinggal di situ tuh. Abu Mas'ud itu adeknya di Bagan Batu namanya Abdul Ahad. Sampai sekarang masih hidup dia. Kakak kandungnya di atasnya namanya Abu Uqbah. Tokoh terorisme itu di Bagan Batu pada masa itu dan sezaman dan pernah di Ummul Qura, kata Suldahri itu sezaman dengan dia. Nah sebenarnya mereka itu Abu Uqbah itu adalah anggota Koji. Tahu Koji? Hah? Pernah dengar ya? Mungkin masih kete tuh. Tahu ingat apa namanya pemboikotan pesawat Garuda di Waila di Bangkok. Tahun berapa tuh? Pembuluan. Orang umur ini. Ini pemboikotan. Apa namanya kalau boikot atau apa namanya boikot apa? Bajakan salah. Pembajakan pesawat Garuda Wela di Bangkok di tahun 80-an. Itu adalah berdasarkan perbuatan dan komando daripada Koji Komando Jihad yang ada di Medan dipimpin oleh Imron. Ah, tahu kan? Imron itu orang awak. Itu kalau ke Medan, ya, orang Koji itu rata-rata orang awak. Kena imbas. Orang tingginya. Paham itu? Dia itu megang tabuk pimpinan Koji Komando Jihad itu. Termasuk Abu Uqbah tadi anggotanya tuh. Termasuk Rasul Dahri tadi anggotanya. Rasul Dahri cerita Ustaz. Dia langsung gitu. Bagaimana? Nah, Rasul Dahri ini, kami itu, pemikiran takfiriyin tadi, Koji tadi itu, tidak sholat Jumat di masjidnya. Buya ke Malaysia itu sekali 3 bulan. 3 bulan sepekan. 3 bulan sepekan dari tahun 96 sampai 98-an. 1999 kosong. Karena ada sekali pada 21 kan. 2000 mulai kosong dan 2001 mulai masuk kembali. Ala kulli hal rahmatullah. Itu Rasulullah enggak salat masjidnya. Jemaah pun enggak. Jemaah enggak. Itu beda mode pemikirannya. Nah, kata beliau di sini, salat bersama pemerintah, baik itu salat Jumat, salat Idain, wa in amaru bi ta'atihim, ya. Dan kalau seandainya mereka memerintahkan kepada engkau, kepada dia dengan mentaati mereka, fa'amkanatum ta'atahum ata'u. Kalau memungkinkan bagi dia untuk mentaati bikin tersebut, taatin mereka. Wa illam yumkinu i'tadara ilaihim. Kalau tidak mungkinkan bagi dia mentaati, minta udzur. Wa inamaruhu bi ba'siyatin lam yuti'u. Kalau seandainya pemimpin merintahkan kepada dia untuk mentaati mereka atau memerintahkan untuk melakukan maksiat, jangan ditaati mereka. Wa idza darat bainahum alfitan lazima baitu. Kalau seandainya terjadi ya fitnah di antara umat dengan pemimpin, fitnah.
Seperti Hajjaj bin Yusuf tadi. Paham itu? Atau seperti zaman Imam Ahmad. Fitnah. Di antara umat dengan pemimpin. Apa? Nasihat ulama, kata dia, hendaklah kamu atau dia melazimkan tinggal di rumah dan wakaffa lisanahu wa yadahu. Dia tahan tangannya, lidahnya dia tahan. Jangan bicara. Dan tangannya jangan bergerak. Ya. Walam yahwa mahum alaih, mahum fihi. Dan jangan condong terhadap apa-apa yang mereka lakukan tersebut. Walam yu'in ala fitnatin. Dan jangan dia membantu untuk mengobarnya fitnah tersebut. Maka barang siapa yang sifatnya seperti ini, dia adalah dianggap, dikatakan berada di jalan yang lurus insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala nanti habis asar kita menjelaskan dalil-dalil hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana mensikapi para pemimpin yang zalim tadi. Allahu a'lam bissawab. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.